Oke, kemarin teman-teman sudah menyelesaikan sampai tahap di pembayaran, yaitu pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang kemarin kalian terakhir itu ada di akuntansi 2 ya, akuntansi 2. Lalu setelah itu hutang. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian fitur penjualan. Kalau pembelian kemarin itu menyebabkan stok bertambah, kan kita harus punya barangnya terlebih dahulu ya. Nah, setelah barang kita miliki untuk dijual, maka kita melakukan penjualan. Nah, fitur penjualan itu ada di stok satu. Terus di menu penjualan. Nah, klik penjualan. Untuk submenunya itu hampir sama dengan pembelian ya teman-teman. Ada penawaran terlebih dahulu, pesanan penjualan, bisa juga ada kasus yang dia tidak melalui penawaran, tapi langsung ke pesanan penjualan, itu juga bisa. Nah, tapi sekarang kita lihat kasusnya terlebih dahulu. Nah, untuk kasusnya berarti kalian bisa lihat di fitur penjualan. Nah, yang pertama itu ternyata ada penawaran terlebih dahulu. Berarti kalian klik penjualan. Oke, terus penawaran berarti submenu yang penawaran. Sudah di penawaran, terus buat penawaran baru. Penawaran baru. Oke. Diklik. Sudah diklik, Mbak? Muncul lembarannya nggak kalau di layarmu? Setengah loro mangan ya, Mo? Heh, mepe ya kuwi to. Iya, ya, Mas Rido. Blok Mengalur digoreng. sehat. Aku zoom, Cok. Aku zoom. Oke, sekarang Sik, sik, sik. tanggalnya kalian masukkan. Nah, di sini untuk penawaran itu kan dia tanggal 10 bulan 1. Tanggal 10 bulan 1. Oke. Terus ini kepada vendornya Sumber Semesta. Dicari vendornya Sumber Semesta. Benar di situ. Sumber Semesta berarti yang paling atas. Diklik aja. Nah, nanti muncul sudah keisi untuk sumber semestanya. Lalu untuk lokasi keluar, nah itu diklik gudang utama. Oke, diklik aja, diklik di kode, oke. Nah, terus tanggal sudah, vendor udah, lokasi udah. Sekarang di kode barang. Nah, kode kode barang, masukkan dulu barang-barang yang ingin dibeli. Nah, yang atau yang sorry, dijual. Nah, di sini ada penawaran di kode barang. Ini saya salah.
Mohon maaf, Bu. Eh, eh, sepertinya sinyal punya saya jelek. Ya, Mbak, diselesaikan satu ini ya, nanti ganti. Diselesaikan dulu satu. Kode barangnya, Mbak, diklik dulu. Kode barang. Kode barang diklik aja. Masukkan laptop AC. Terus diklik. Terus tablet Pro. Diklik tablet Pro. Tablet Pro. Diklik. Satu lagi handphone A78. Sudah tutup. Oke. Terus di sini kalian masukkan kuantitasnya. Untuk yang laptop AC kuantitasnya 5. Oke, untuk harga teman-teman, ini ada perubahan enggak? Ada, Bu. Oke, berarti untuk perubahan nanti harganya juga dirubah ya, disesuaikan sama yang di soal. Nah, Bu, kenapa sih ada perubahan harga? Nah, biasanya terjadi perubahan harga saat misalkan kalau pembelian jumlah tertentu, nah itu kan mendapatkan diskon atau ada negosiasi harga sehingga menyebabkan harga jualnya itu bisa berubah. Kalau yang handphone 7.500.000. Oke, kita ke ataskan dulu. Di bagian tanggal Mbak, saya ulangi lagi. Di bagian atas, di scroll ke atas lagi. Biar bisa tampak yang tanggal vendornya itu Mbak. Nah, oke. Sampai di sini. Oke. Ini saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi untuk penawaran ini tadi masih ada di menu utama, di stok 1 penjualan. Terus ini dia berusaha melakukan penawaran terlebih dahulu. Nah, ketika melakukan penawaran, berarti kalian klik penawaran baru. Nah, terus muncul lembar kerja yang ada di tampak di layar teman-teman. Pada saat ini, jadi isikan tanggalnya tanggal 10, bulannya Januari. Lalu masukkan vendornya yaitu Sumber Semesta. Lokasinya di gudang utama. Nanti untuk mata uang sama jenis transaksi untuk pajaknya mengikuti. Seandainya saja ada perubahan pajak, kalian tinggal klik aja yang bagian jenis transaksi. Itu bisa saja terjadi. Misalkan saja ada yang tidak kena pajak. Nah, makanya di bagian jenis transaksi itu bisa dirubah. Nah, setelah data informasi sudah diisi, kalian ke bagian barang. Nah, di bagian barang ini, kalian tinggal klik saja kode barangnya. Ada laptop AC, tablet Pro 48, sama handphone A78. Setelah kalian klik tadi ya, terus masukkan kuantitasnya. Setelah itu, ternyata di sini di soal kasusnya itu harganya ada mengalami perubahan. Harga berubah bisa jadi karena ada negosiasi atau pemberian diskon. Nah, kalian masukkan harga yang baru. Nah, terus setelah itu di bawah lagi, Mbak. Itu totalnya 86 berapa? 86 juta
25.000. Semuanya sudah sama? Sama, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah sama bisa simpan. Bisa klik Ibu, mohon simpan. maaf, izin bertanya. Oh, sik, bentar, Mbak. Mbak Hoirinisa, disimpan dulu, Mbak. Klik simpan, Mbak. Klik simpan dulu. Oke, siapa yang tadi bertanya ya? Saya, Bu, Gimana, Mbak Rizka? itu kan pelanggan, terus lokasi, kode barang. Oh, Punya Harunisa itu kok sama kayak punya saya, Bu? Apa dia salah login akun atau gimana? masuknya apa? Eh, lo yang sama apanya, Mbak? Kan kalau setiap user itu kan beda kan, Bu, untuk kode barang, terus pelanggannya juga. Nah, punya Harunisa itu sama kayak punya saya. Apa dia salah login ke akun saya? Coba. Hmm, Mbak Hoirunisa, loginnya itu user Anda nggak berapa ya, Mbak? Punya Harunisa itu 02, Bu, itu 01 punya saya. Oke, Mbak Hoirunisa, berarti loginnya Anda harus sesuai sama punyanya sendiri. Coba logout. Tadi loginnya sesuai sama usernya masing-masing ya, jangan punyanya temennya yang dipakai. Nanti malah enakan temennya diisikan, yang punyanya kalian malah nggak keisi. Iya, Bu, saya tuh eh sadarnya kok semua sama angkanya kayak yang pas saya kerjakan. Terus apa dia salah gitu? Makanya saya tanya sama Bu Ayunda. Coba di logout dulu, Mbak. Oke, Mbak Rizka. Mbak Horenisa di logout dulu. ID-nya berapa? Lihat di punyamu. Usermu berapa? Masuk. Terus coba lihat di stok Mohon satu. maaf, Ibu, atas kesalahannya. Coba, Izin bertanya, Mbak, punya saya belum ya, diisi. lihat stok satumu, Mbak. Lihat stok satumu. Coba lihat di daftar penawaran. Klik penawaran. Terus nanti sampai muncul cari. Cari. Mm. Nah, carinya itu berarti 0101. Coba 0101. Terus cari. Oke, berarti ya ini, apa namanya, tadi salah login. Oke, penawaran baru coba tambahin. Ulangi lagi ya. Gak apa-apa, ditunggu. Muncul.
Terima kasih ya Mbak Rizka tadi sudah apa namanya sudah memeriksa. Baik Ibu, sama-sama. Hmm, Kuantitasnya 55 semua. Hmm, Harganya 5 juta itu, terus 3 juta sama 7.500.000. Oke, 86.025. Oke, sudah simpan. Oke, yang sini gantian yang share screen. Mbak Niki, Eh, izin Bu, saya soalnya pakai HP ini. ini sebentar. Mbak Lisa, Baik, Bu, sebentar. ya. Oke, Mbak Hoirun Lisa, bisa digantian Mbak Lisa. Di cuacanya, cuaca sekarang lagi nggak menentu ya. Kadang panas, terus habis itu tahu-tahu hujan. Jadi perlu jaga kesehatan. Karena saya sendiri ini juga sedang mengalami bapil, batuk sama pilek. Jadi rasanya nggak enak. Tapi insya Allah semoga aja selalu diberi kekuatan sehingga bisa menjalankan puasa. Teman-teman, semoga aja di sini selalu diberi kesehatan. Oke, udah Mbak. Amin. Sebentar, Bu. Yang tahap kedua, biasanya setelah ada penawaran, nah masuk yang namanya pesanan ya. Nah nanti sama masih di penjualan, di menu penjualan. Jadi nanti setelah ada penawaran, terus pesanan. Nah pesanan itu yang di bawahnya penawaran. Nah, oke. Tadi berarti kan kalau penawaran sudah ya tadi. Nah, sekarang kita melakukan yang kedua, yaitu adanya penawaran. Nah, ada di penawaran kita yang di A ya. Nah, A, kalian bisa klik pesanan penjualan. Nah, pesanan penjualan baru. Sehingga muncul tuh layar seperti yang ada di komputer kalian. Nah, kita mengerjakan yang A. Nah, yang A itu transaksinya tanggal 11 ya. 11 Januari. 11 Januari. Oke. Terus kalian tadi kan sudah membuat penawaran. Penawarannya itu juga dari sumber semesta ya. Nah, bisa ambil yang penawaran, ya, yang di bagian tengah itu penawaran. Oke, carinya tanggalnya mulai 1-1 aja.
Bisa mulai 1 atau 10 juga nggak apa-apa. Kayak gitu. 1. Nah, sudah ada itu diklik aja, terapkan jumlah sisa. Nah, terus kita cross check di atas dulu Mbak, di cross check di atas. Di atas tanggal sudah, vendornya sudah benar, sumber semesta, gudangnya juga sudah, pakainya uang domestik. Nah, ini Mbak, tanggal kirimnya diganti. Tanggal kirimnya untuk yang A di situ tanggal 13 Januari. Oke, terus pajaknya juga sudah 11%. Nah, kita lihat yang bawah. Yang bawah di sini oke, jumlah sudah ya. Mbak, di sebelah keterangan ada kolom lagi nggak, Mbak? Sudah nggak ada ya? Adakah yang di sini untuk kolomnya setelah keterangan ada ini lagi, ada mungkin tanggal kirim per barang, ada nggak? Atau sama seperti punyanya Mbak Lisa? Oke, Sama, Bu. sama ya udah. Sama, Bu. Heeh. Berarti kalau tidak ada kadang itu ada yang ini, yang sampingnya keterangan itu dikasih ada kolom, ada muncul kolom tanggal, kayak gitu, tanggal kirim, berarti per masing-masing item. Nah, kalau seandainya saja ada kolom yang seperti itu, berarti diisikan tanggal kirim per masing-masing. Nah, karena untuk kasus ini ternyata tidak ada kolom tanggal pengiriman sendiri, tidak ada kolom sendiri kayak gitu ya. Jadi kita bisa langsung ini bentar-bentar. Biasanya kalau sudah mengambil kayak gitu, kita klik apa dulu sebelum simpan teman-teman biar nggak muncul? Ya, bendera ya. Nah, benderanya diklik terus selesai. Biar muncul orange nanti pesanannya atau penawarannya itu sudah selesai dikerjakan, terus disimpan. Saya ulangi lagi tadi ya. Untuk yang tahap kedua ini merupakan pesanan baru. Pesanan baru tadi kita mengambil yang sumber semesta. Nah, setelah sekalian isi data-datanya, mulai dari tanggal sampai mengambilnya itu dari penawaran. Nah, terus jangan lupa nanti setelah tanggal kirimnya itu juga sudah diisi, klik ikon bendera. Nah, biar pesanannya itu selesai tidak muncul lagi, terus disimpan. Nah, sekarang kita mulai yang B. Nah, yang B masih sama ya, masih di menu pesanan baru atau pesanan penjualan baru. Nah, untuk yang B ini kasusnya dia pure apa baru, maksudnya dia belum ada melalui tahap penawaran. Nah, jadi bisa langsung ke pesanan kayak gitu tanpa ada penawaran. Nah, yang B ini PT Abadi Makmur melakukan pesanan 11 Januari. Oke. 11 Januari. Oke, sudah benar. Nah, kita masukkan vendor. Vendornya di sini Abadi Makmur. Abadi Makmur Jaya. Oke, terus ini pajaknya dia tidak kena pajak ya, jangan lupa diganti dulu, tidak kena pajak. Terus tanggal kirimnya teman-teman, tanggal kirimnya di sini tanggal 20 Januari. 20 Januari, lalu di referensi ini ternyata dia ada diskon atau kok diskon DP. Nah, payment ada pembayaran uang muka DP 50%. Oke,
informasinya sudah dimasukkan mulai dari tanggal, nah, terus vendor, lalu gudang juga sudah, mata uang itu mengikuti. Tanggal kirim sudah 20 Januari, referensinya udah diisikan 50%. Nah, sekarang kita masukkan barangnya. Nah, kalau di sini berarti kita masukkannya barangnya satu persatu. Oke. Ada 2 barang. Nanti charger, barangnya charger sama handphone. Kalian masukkan dulu charger sama handphone. Oke, terus kuantitasnya untuk charger itu ada 20. Harganya sudah benar 200. Terus kalau handphone 5. Harganya 7.800.000. Totalnya sama di sini 43 juta. Sama, Bu. Oke, sudah sama. Kalau sudah sama bisa disimpan. Izin Bu, punya saya beda. Totalnya 43.730.000. Oh, Padahal kuantitas sama harganya udah sama. Mbak, pajaknya belum di ini. Jenis transaksi pajaknya tadi belum diganti, tidak kena pajak, Mbak. Oh iya, ternyata ini balik lagi yang 11%-nya, Bu. Mohon Oh, oh, maaf. enggak apa-apa. Di itu dulu, diganti dulu, tidak kena pajak. Nanti dicek lagi. Sudah, Mbak Niki, 43 juta. Sudah, Bu. Oke, disimpan Mohon ya. maaf Bu, sinyalnya Ya, jelek, bisa diulang. oke. Sampai mana Mas Reza Trendi? Anda sampai mana? Memasukkan kode barang Bu. Oke. Mbak Lisa nggak apa-apa ya, coba di sini tapi nanti nggak usah disimpan. Masukkan kode barang, Mbak. Kode barang, kode barang. Kode barang di situ berarti charger HP sama handphone. Diklik ya, terus tutup. Oke, terus kuantitasnya Mas Bu, dimasukkan. punya saya yang satunya malah ke nomor 4. Nggak masalah, nggak masalah. Mau di nomor itu nggak masalah. Ngejlong ya, ngejlong ke nomor 4 kayak gitu nggak masalah. Oke Bu. Kuantitasnya masukkan chargernya itu 20, terus handphonenya 5. Terus pajaknya tidak kena pajak. Sudah, Mas Reza Trendi? Bu, punya trendy yang jumlah sebelum pajak itu nggak keluar. Yang handphone. Oh udah Bu, tinggal diklik. Soalnya nggak di enter atau di tab. Ya, ya makasih Bu. Jumlahnya 43 juta nggak? Ya. Ya Bu. Oke, kalau sudah tinggal simpan. Sudah? Sudah Bu. Oke, Mbak Lisa ini diklik mengulang aja Mbak, mengulang, mengulang. Oke. Nah, sekarang kita yang ke
C ya. Nah, di C ternyata tadi setelah kita melakukan setelah melakukan menginput transaksi yang penjualan kayak gitu, pesanan penjualan DP. Nah, DP-nya itu kita terima. Nah, 50%-nya itu terima. Nah, biar tidak untuk akuntansinya biar tidak lupa, setelah menerima itu langsung dia catat. Nah, pencatatan DP-nya itu ada di akuntansi 1, lalu fast entry. Akuntansi 1, fast entry. Nah, masukkan tanggalnya, tanggal 13 Januari 13 Januari, lalu Ibu maaf, kalau di modul itu kan di jurnal tanda terima, tapi ini masih di jurnal umum. Yang benar yang mana ya, Bu? oh iya, tanda terima kasih Mbak Prastiwi mengingatkan. Oke, tadi diulangi lagi aja, terima kasih sudah diingatkan. Untuk akuntansi satunya tadi fast entry, lalu di jurnal yang tanda terima. Nah, untuk tanda terima ini yang menyebabkan kas perusahaan itu bertambah ya. Kalau yang di jurnal pembelian itu yang menyebabkan kas perusahaan berkurang. Nah, ketika kita menerima DP-nya, berarti benar, tadi sudah diingatkan untuk jurnal tanda terima. Nah, kita ulangi untuk tanggalnya, tadi sudah tanggal 13 bulan 1, lalu kalian kalau sudah di bagian kode rekening, Mbak, diklik kode rekening, di sini dia masukkannya mandiri. Oke, diklik mandiri. Terus setelah itu, nah menerima uangnya dari uang muka. Nah, berarti di situ cari kode akunnya diganti. Kode akunnya diganti 2639. 2639. Terus enter aja. Enggak, pendapatan diterima di muka. Terus vendornya ini dari Abadi Makmur. Oke, jumlahnya tadi separuh ya, separuh dari 43 kayak gitu ya. Ini Terus abadi 23 juta 865. Oke. Terus biaya nggak ada, keterangan Mbak, keterangan dimasukkan. Berarti DP dari Abadi Makmur Jaya. Oke. Nah, terus saya ini ulangi dulu aja ya, tadi tanggalnya sudah benar tanggal 13 kayak gitu. Terus untuk di kode rekening deposito di mana nanti kasnya itu masuk, nah itu ada disetorkan di Bank Mandiri. Kalian klik aja tadi kode depositonya, di double klik terus hingga muncul cari yang Mandiri. Terus kode akunnya ini akun nanti dihubungkan ke link ke kode pendapatan diterima di muka. Untuk vendornya ini PT Abadi Makmur. Masukkan jumlah yang diterima 23 juta 865. Untuk biaya dikosongkan, nama keterangannya diisikan DP Abadi Makmur Jaya. Nah, setelah ini klik yang masuk. Nah, klik di masuk ini kita untuk memasukkan nomor referensi, nomor pelacakan atau nomor referensi. Gunanya apa? Agar muncul nanti saat kita narik data tersebut. Nah, nomor pelacakannya itu MAN 01 MAN 01
strip user kalian sendiri-sendiri. Man 01 user kalian. Oke, terus jumlahnya diklik aja. Udah otomatis ya. Tanggalnya di situ tanggal transaksi, berarti tanggal jatuh tempo, tanggal transaksi. Oke, sudah sampai tahap ini. Nomor pelacakannya man 01 strip user kalian. Untuk jumlah tinggal diklik saja atau kalian bisa tap. Jatuh temponya itu sesuai dengan tanggal transaksi. Nah, kalau sudah bisa terapkan. Nanti akan muncul piutang warna orange. Nah, piutang warna orange akhirnya artinya apa? Kalau sudah seperti itu, berarti sudah bisa nanti dilingkan dengan akun yang lain ketika kita akan melakukan pembayaran. Oke, sudah yang ini? Mbak Arinda, ada yang masih bingung? Mbak Arinda? Tidak ada, Bu. Maaf. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa simpan. Oke. Transaksi C sudah. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi ke bagian ini ya, penjualan ya. Kembali lagi. Kembali ke stok 1. Nah, stok 1 terus penjualan. Stok 1 terus klik penjualan. Nah, yang D, nah D itu PT Delta memesan barang. Jadi pesanan penjualan baru. Pesanan penjualan baru, memesan barang. Oke, tanggal kirimnya tanggal transaksinya tanggal 12 bulan 1. Namanya Delta. Delta, gudangnya gudang utama. Oke. Terus dia mata uang asing ya, pakainya USD ya. Oke, USD sehingga muncul Mbak, jangan dulu. Di USD-nya selesaikan dulu yang mata uangnya Mbak. Mata uangnya masukkan 16.197. Oke, baru di tanggal kirim. Tanggal kirim ini 17 Januari. 17 Januari. Nah, jenis transaksinya tidak kena pajak. Oke, Mbak Rizka gimana? Bu, punya saya kalau mau disimpan ada pemberitahuannya. Simpan apa ya Mbak? Yang transaksi apa ya? Yang jurnal tanda terima. Pemberitahuannya apa Mbak? Bentar, Bu. Coba Gimana sih? ini dulu. Oh, iki. Urutan maksimum untuk setiap pengaturan nomor otomatis. Man 01. Oke, konfirmasi Mbak. Konfirmasi, nggak apa-apa. Sudah, Bu. Terima kasih. Itu tadi waktu
ngeklik, nah itu apa namanya bareng dengan yang lain kayak gitu. Jadi menyebabkan ada salah di antara kalian ada yang harus bergiliran ini apa namanya konfirmasi. Sebentar. Tak kembalikan ke Mbak Lisa lagi, kembali ke Mbak Lisa ya. Udah. Di layar teman-teman ini yang muncul sudah pekerjaannya Mbak Lisa atau tadi yang kepin, Mbak Rizka yang kepin? Di layar kalian sudah pekerjaannya Mbak Lisa? Sudah, Bu. Oke. Oke, tadi kembali ke ini ya, sudah tidak kena pajak. Terus Mbak, barangnya berarti ini sama, dia tidak melakukan penawaran dulu sehingga langsung ke pesanan, maka langsung masukkan saja barangnya tablet Pro. Tablet Pro, oke, kuantitasnya 15, harga satuannya ditulis, harga satuannya 178, terus di enter 267, uang dasarnya 43.245.990. Sudah sama atau belum? Sudah, Bu. Oke, sudah sama ya. Saya ulangi lagi teman-teman, tadi ke atasan Mbak. Nah, untuk yang D ini tadi pastikan tanggalnya sudah tanggal 12 Januari 2025. Lalu vendornya sudah vendor Delta. Lokasinya gudang utama. Nah, mata uangnya jangan lupa diganti. Nah, ini karena Delta itu dia menggunakan USD seperti itu sehingga pilih USD. Lalu kalian masukkan untuk krusnya saat ini tuh berapa. Nah, oke, sudah dimasukkan. Jangan lupa tanggal kirimnya diganti sesuai dengan soal yaitu tanggal 17 Januari. Jenis transaksinya atau pajaknya itu tidak kena pajak. Nah, setelah informasi sudah kalian masukkan, kita ke bagian kode barang. Nah, di kode barang ini masukkan untuk tablet Pro 48 ya. Setelah masuk, tambahkan kuantitasnya. Kuantitasnya 15, untuk harganya tadi yang berapa juta kayak gitu diganti aja menjadi 178. Terus kalian enter, mata uang aslinya akan otomatis menghitung dan mata uang dasarnya menjadi 43.245.990. Nah, kalau ini sudah sama, bisa disimpan. Oke. Nah, satu lagi untuk masih di bagian pesanan yang E. Nah, di bagian E ini kita memasukkan lagi pesanan, yaitu tanggal 12 Januari. Oke, vendornya Surya Alam. Nah, kita cek dulu nih. Surya Alam kira-kira ada enggak? Surya Alam ada enggak? Nah, oke. Kalau ada, berarti diklik. Gudangnya gudang utama. Sudah dari gudang utama, mata uangnya domestik. Dah, tanggalnya Mbak, tanggalnya tanggal pengirimnya 16. Oke. Terus di pajak
Nah, pajaknya, informasinya dia tidak kena pajak. Ini penting ya, bisa jadi perbedaan jumlah karena pajaknya itu ada yang lupa tidak kena, belum diklik tidak kena pajak atau seharusnya itu kena pajak. Jadi ini pastikan semuanya udah benar. Supaya apa? Jumlahnya itu sama-sama nominalnya sama. Oke. Udah, kalau sudah informasi sudah lengkap, kita ke bagian barang. Ini ada 3 barang. Barangnya yaitu monitor, handphone, sama charger. Oke, terus ditutup. Untuk monitor, ini kuantitasnya ada 3. Harga satuannya sama 1.700.000. Handphone kuantitasnya ada 5. Harga satuannya sudah benar 7.800.000. Terus untuk charger kuantitasnya 5. Untuk harganya sudah benar 200. Terus cek Mbak jumlahnya. Jumlahnya apakah sudah sama 45.100.000? Sama, Bu. Oke. Kalau sudah sama bisa simpan. Terus kita lihat ya, apakah sudah benar tadi ada 4 transaksi yang sudah kalian inputkan. Cek di daftar pesanan penjualan. Oke, diklik aja. Terus cari, nah, cari dari tanggal 1 bulan 1. Sampainya abaikan, langsung cari F8. Ada 4 di sini untuk transaksi yang sudah kita inputkan. Yang sudah 4 dan dicek jumlahnya sudah sama, nah bisa raise hand. Yang sudah sama. Dari 46 peserta di sini. Bu, mohon maaf tadi tanggal berapa, Bu? Yang apa ya Mas? Yang atau yang apa? Oh, yang ini cari ini. Iya, Bu, yang nyari. Tanggal 1 bulan 1. Tanggal 1 bulan 1. Yang sampai dengannya diabaikan saja. Udah ketemu 4 transaksi ini? Bu, cara ngubah yang PT Sumber Semesta yang bawa sendiri di saya itu jumlahnya 91.575. Oke. Nah, di layar kan ada 86 itu 86. Oke, Mbak Lisa boleh dilihatkan, Mbak, diklikkan, diperbesar. Oke. Pastikan di situ, Mas, untuk ini pajaknya. Coba dilihat di pajaknya. Pajaknya dulu Mbak Lisa lihatkan sudah di situ apa ya? PPN 11 sudah sama enggak? Oke, siap. Terus Oke, terus kuantitasnya coba laptop AC. Kuantitasnya laptop AC 5. ya sudah. Oh, ini harganya belum ada. Harganya belum dirubah. Rubah dulu harganya. Siap. Tinggal klik aja di bagian harga. Oke, siap. Terus ya, benar. 7.500.000.
Hmm. Terus di enter kalau sudah pastikan totalnya yang bawah menjadi berubah nggak? Berapa di situ? Sebentar, Bu. Sebentar. Hmm, 87.500. Saya Eh, berubah berarti. tak teliti. Oh, ini jumlah. Kenapa bacanya? Hmm. 25, terus 15, 3, 4, 1, 77.500. Siap. Sudah sama, Bu. Oke, total keseluruhan 86,25 ya, 25.000. Iya, siap. Terima kasih banyak, Bu. Kalau udah disimpan ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Ya, Mbak di close aja itu. Sudah sudah sama, udah banyak ini yang hasilnya sama, bisa diturunkan untuk raise hand-nya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan pesan ya, setelah pesanan masuk. Setelah pesanan masuk, akhirnya kita mengirimkan barang. Nah, pengiriman barang itu masuknya di penjualan ya. Nah, penjualan langsung. Jadi setelah dipesan, kita menanggapi dan melakukan penjualan atau pengiriman barang. Ada di penjualan, di menu penjualan, di bawahnya pesanan. Klik aja penjualan, terus penjualan baru. Kita lihat yang A. Yang A di situ, tanggal 13 Januari, tim Gudang mengirimkan barang kepada sumber semesta. Oke, 13 Januari tanggalnya. Nah, terus kita langsung saja klik yang vendornya jangan diisi dulu ya. Vendornya jangan diisi. Kita klik yang pesanan penjualan karena tadi kan sudah membuat pesanan penjualan. Cari vendor sumber semesta. Tanggal 1 bulan 1 aja nggak apa-apa. Oke, cari sumber semesta. Oke. Terapkan jumlah sisa. Tanggal 13 bulan 1 saya ceknya, terus vendornya sudah sumber semesta, tanggal oke, pajaknya nggak ada perubahan, terus totalnya 86. Nah, ini ada informasi kalau dia akan melakukan pembayarannya itu menggunakan cash. Nah, sama seperti pembelian, berarti ketika ada langsung pembayaran, kita mengklik apa, teman-teman? Faktur. Iya, betul. Di faktur penjualan 1 ya. Faktur penjualan 1 tanggalnya sudah tanggal 13, benar. Terus habis itu jumlahnya juga sudah benar, detailnya. Nah, oke. Terus di uang masuk. Nah, kita klik uang masuk karena dibayarkan secara cash. Uang masuknya di sini tanggal slip ya, tanggal transaksi ya, 13 Januari. Oke, ini disetorkannya pakai cash.
Terus jumlahnya tadi 86.025.000. Nggak ada biaya-biaya. Coba kalau di bawah-bawah lagi ada nggak, Mbak? Yang perlu diisi? Nggak ada ya? Oke, saya ulangi teman-teman. Tadi kan kita sudah mengisi yang penjualan nih. Stoknya udah dimasukkan sumber semesta. Habis itu karena ini pembeliannya, penjualannya itu penjualan cash, lalu diklik faktur 1. Nah, faktur 1 itu tanggalnya kalian sudah isi 13 Januari seperti itu ya. Nah, karena cash berarti langsung klik yang uang masuk. Nah, ketika kalian klik uang masuk, maka muncul seperti yang ada di layar, yaitu daftar pelanggan. Kalian masukkan tanggal slipnya, yaitu tanggal transaksi 13 Januari. Untuk akun setornya, ini dimasukkan pakai cash di bagian akun setor. Vendornya sudah otomatis. Jumlahnya berapa? Jumlahnya itu senilai transaksi tadi. Transaksi tadi kan nilainya 86.025.000. Nah, kalian masukkan. Nah, kalau sudah seperti yang ada di layar, bisa kalian klik simpan. Nah, itu untuk akuntansinya ya, pencatatan. Hati-hati, kalau yang di sini sudah ditutup aja. Ini sudah tutup. Nanti jangan ke susu ya. Nah, ke susu jangan keburu-buru. Ini kalian klik dulu ikon gambar bendera. Nah, ini terus finish. Bu, kenapa itu muncul ikon gambar bendera? Agar nanti list yang sumber semesta ini dia tidak muncul kembali. Nah, kalau itu tadi secara akuntansinya kita sudah menerima uang. Nah, sekarang kalau yang kedua ini adalah nanti yang menyebabkan barang kita atau stok kita berkurang karena sudah dikirim kepada sumber semesta. Sehingga benderanya itu kita klik selesai. Kalau sudah simpan. Oke. Oke, sudah untuk yang A. Nah, sekarang kita yang B, masih di menu yang sama, penjualan baru. Tanggal 17, tim gudang memproses pengiriman barang ke Delta. Tanggalnya 17, terus kita bisa klik yang pesanan penjualan. Nanti cari yang Delta. Carinya masih sama. Masukkan aja biar gampang 0101. Oke. Nah, ini ya masih di sini ya, Mbak. Nah, ini saya lihatkan bahwa kalau yang sumber semesta ini dia sudah finish ya. Nah, kalau tadi teman-teman sudah selesai mengklik gambar benderanya, makanya dia akan berubah menjadi finish. Kalau yang belum itu masih in progress in progress. Ini untuk memperlihatkan ikon benderanya itu kenapa kok harus diklik untuk untuk menampilkan atau memilih ini yang sudah selesai, ini yang belum kayak gitu. Oke, kembali lagi kita tadi sudah klik yang 2 tadi untuk delta, terus terapkan sisa. Oke, nah pada saat di delta ini ternyata nilai tukarnya itu dia mengalami perubahan. Nah, semula nilai tukarnya itu kan 16.197. Nah, ternyata ada kurs yang berbeda pada tanggal 17 ini menjadi 16.373. Jadi diganti dulu untuk kursnya. 16.373. Terus di enter.
Sudah di enter. Nah, kita lihat untuk apa namanya? Harganya. Harga kalian sudah berubahkah menjadi 43.715.910? Udah, Bu. Oke. Nah, kalau di bagian ini sudah, terus kita mengklik apa? Iya, yang faktur penjualan 1. Benar, faktur penjualan 1 untuk pencatatan akuntansinya ya. 17, tidak benar transaksinya. Jadi kita masukkan saja di nomor pelacakan. Nomor pelacakan. Nah, nomor pelacakan, agar apa nomor pelacakan ini diisi? Agar nanti muncul untuk pelunasan piutang. Nah, kalau di nomor pelacakan ini kalian tidak ngisi, maka tidak muncul di daftar piutang. Makanya perlu ya. Untuk yang pertama, di nomor pelacakan itu J01 strip user. J01 strip user. Nah, J01 strip user. Kalian usernya berapa? Kayak gitu. Jatuh temponya. Nah, jatuh temponya di sini 31 Januari. Karena tidak ada keterangan melakukan pembayaran, maka dia akan masuk piutang ya. Nah, masuk piutang, jadi tidak perlu mengklik uang masuk itu tidak perlu karena masih berupa piutang. Nah, yang perlu kalian klik berarti yang apa ini? Ya, bendera. Nah, benderanya diklik. Nah, setelah itu bisa simpan. Oke. Terus yang C. C, tanggal 20 Januari, tim gudang mengirimkan barang ke PT Abadi Makmur Jaya. Sebelumnya DP sudah diterima dan sisa pembayaran di jurnal piutang. Oke, ini berarti yang Abadi Jaya itu yang tadi kita sudah membuat pencatatan DP-nya ya. Nah, kita nanti lihat nih. Kita masukkan dulu untuk yang tanggalnya 20 Januari. 20 Januari. Nah, cari pesanan penjualan Abadi 0101 yang abadi. Oke, terapkan jumlah sisa. Oke. Tiga, oke. Nah, ingat teman-teman, tadi kan dia menggunakannya sudah ada DP ya. Nah, jadi nanti kita cek fakturnya bukan faktur pembelian 1, tapi menggunakan faktur penjualan 2. 2 itu kita gunakan kalau ada DP, kalau ada biaya-biaya tambahan, maka menggunakan faktur penjualan 2 atau faktur pembelian 2. Gitu. Kalau yang normalnya kan 1, tapi ketika ada DP sama biaya-biaya yang lain, kita menggunakan yang 2. Itu bisa buat catatan kalian ya, untuk mengingat-ingat. Kalau ada DP atau biaya-biaya, gunakan yang faktur penjualan 2, yang nomor 2. Oke, diklik aja yang faktur penjualan 2, masukkan tanggalnya sudah 20 ya. Nah, terus setelah itu klik yang pembukuan jurnal.
Oke, pembukuan jurnal. Sama seperti kita yang di pembelian, berarti yang baris, ini baris keberapa ya Mbak? Karena transaksi. Baris keempat itu sekarang baris yang ketiga ya. Yang ketiganya aja. Yang ketiganya berarti di debit ya. Di debit. Udah benar. Kode akunnya itu pendapatan diterima di muka tadi kalau nggak salah 26 berapa kayak gitu ya. 26, coba saya lihat kode akun 2639. 2639. Oke. 2639. Oke. Terus di bagian yang masuk, klik yang masuk. Oke. Klik yang masuk. Ini ada jumlahnya 23865, terapkan. Terapkan. Oke. Nah, ini kan jadi belum balance ya. Nah, belum balance karena masih 23. Nah, nanti yang sejumlah itu berarti 23865 itu nanti kalian di baris nomor 1 diubah untuk di 23865. Itu. 23865. Nah, ini kode akunnya. Nah, kode akunnya dimasukin dulu, Mbak. Untuk kode akunnya berarti piutang ya. Piutang itu 1089. Oke, 1089. Saya ini masih ada. Sebentar. Teman-teman, apa namanya? 40 separuhnya dari 43 berapa ya? Apa benar 4 ini ya? 4 juta 23865 padahal tadi nggak pakai pajak ya. Harusnya kalau separuhnya berarti 21500 kah? Sorry. 22500 kah? Kalau separuhnya 43 loh. 21.500 Bu. 1.500.000 Bu. 21.500.000 ya. Tapi di sini kok tadi DP-nya itu harusnya 50 tapi kok 23 ya. Oke. Berarti di sini untuk ada ralat dulu ya. Berarti untuk apa namanya? Kalau seperti ini nanti malah nggak balance. Kalian berarti coba diklik dulu aja. Mbak boleh apa namanya? Jurnal, akuntansi 2 diklik kanan, akuntansi 2 diklik kanan, terus akuntansi akuntansi 1, akuntansi 1 fast entry klik kanan Mbak, klik kanan terus new tab. Terus di tab yang baru Mbak.
di tab yang baru. Ini teman-teman kita perbaiki dulu ya untuk DP-nya. Di apa namanya di tabmu yang baru, Mbak. Yang tadi sudah kebuka. Tabmu yang kedua, Mbak. Yang kedua. Yang yang Mbak Lisa yang paling atas, di tabmu yang paling atas. Yang paling atas itu kan, nah yang kedua, jurnal umum yang kedua. Sebentar, Bu. Heeh. Kita perbaiki dulu tadi untuk apa namanya DP-nya harusnya itu kalau separuhnya dari 43 21.500. Oke. Terus di tanda jurnal tanda terima. Di jurnal tanda terima. Oke, teman-teman juga sama ya, kita perbaiki dulu ya. Jurnal tanda terima. Oh, sorry. Di slip, Mbak. Slip. Sorry. Yang slip. Berarti yang slip. Yang slip. Terus di cari, coba cari. Cari 0101. Cari. Tadi itu tanda terima. Ada nggak yang paling atas? Coba. Enggak ada. Tanda terima ini tanggal 13 ya. Nah, teman-teman ntar ya. Tadi udah sekalian cari yang tanda terima itu. Nah, tanda terima sudah ketemu semua? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah jumlahnya di ini dulu, diganti dulu. Oke. Diganti dulu menjadi 21.500. Terapkan, biar nanti sama. Terapkan. Simpan. Oke ya, tadi mungkin yang cowok-cowok tadi seandainya saja apa namanya di sini ketinggalan. Nah, tadi kan biar balance ya kita mengerjakannya biar balance kayak gitu. Nah, ternyata untuk pembayaran DP-nya harusnya separuh dari 43 itu kan 21.500. Nah, jadi ada perbaikan di modulnya kayak gitu. Nah, ketika kita akan mengganti nominalnya, kalian klik di akuntansi 1. Nah, setelah itu klik di slip. Nah, di slip. Nah, di slip terus cari. Nah, cari dari tanggal 1 bulan 1. Bulan 1 sehingga muncul seperti yang ada di sini. Nah, kalian cari yang jurnal tanda terima. Nah, jurnal tanda terima Abadi Makmur Jaya. Nah, setelah muncul, kalian klik aja di tanggal nomor tersebut. Nah, terus setelah diklik, itu ada nominalnya, jumlahnya itu di apa namanya diperbaiki kayak gitu. Setelah diperbaiki menjadi 21.500.000. Nah, setelah diperbaiki 21.500.000 terus disimpan.
Oke, sudah. Berarti di close aja yang tab kedua sama tabmu yang ketiga. Kita kembali ke ini. Apa namanya tadi itu harusnya di stok 1 terus penjualan. Tadi keklik Mbak. Klik penjualan baru. Jadi diulangi lagi aja. Tanggal 20 ya. 20 Januari pesanan penjualannya diklik. Bulan 1 tanggal 1. Bulan 1 tanggal 1, 11. Yang abadi, terapkan. Oke. Terus nanti ke atas di faktur penjualan 2. 2. Angkanya sudah. Pembukuan jurnal. Nah, oke, yang ketiga, yang baris ketiga di debit ini pendapatan diterima di muka. 2 tadi 2 berapa? Nomor akunnya sebentar. 2639 Bu. Oh iya. 2639. 2639. Mohon maaf, mau tanya, Gimana? ini punya saya kok nggak muncul ya? Sudah di ini, udah di faktur Oh iya penjualan Bu, 2. udah Bu, makasih. Faktur penjualan 2, terus pembukuan jurnal. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Terus diklik yang masuk, Mbak. Klik yang masuk di urutan nomor 3, klik yang masuk. Oke. Diklik untuk mandirinya. Oke. Nah, terus cek ke bawah, coba cek ke bawah. Nah, ya betul, selisihnya kan menjadi 21.500 ya. Oke, nah, kita kembali ke yang atas. Nah, kode akunnya berarti ini piutang untuk yang nomor 1. Piutang tadi 1089. Oke, itu diganti 21.500. Oke, biar balance. Terus masuk bagian masuk. Urutan nomor 1. Oke, diklik aja. Kita buat nomor pelacakan ya. Nah, ini berarti piutangnya masih ada tuh. Berarti J02. J02. J02 strip user kalian. Nah, biar nanti masih apa namanya? Masih muncul tuh ketika kita narik piutang kayak gitu atau pembayaran piutang. Oke. Terus di enter atau di tab. Nah, 21.500. Oke, itu jatuh temponya diganti ya. Jatuh temponya itu 31 Januari. 21 Januari terus terapkan. Oke, sampai di sini mungkin tadi ada yang agak ketinggalan. Yang masih agak ketinggalan bisa ngomong dulu. Saya Bu, Ya, Mas Anas yang sampai mana? apa ya tadi? Yang 3 debit itu loh. Yang ketiga. Oke. Sudah masuk di Nah, jurnal 2? Sudah masuk jurnal 2? Jurnal penjualan 2 sudah? udah. Oke, terus pembukuan jurnal, Mas. Klik yang pembukuan jurnal F4. Oke. Sudah muncul?
Udah. Oke, yang baris ketiga, baris ketiga. Baris ketiga. Ya. Nah, itu masukkan di kode akunnya, kode akunnya. Masukkan 2639. 2639. Bentar. Oke, sudah? Bentar. 2639. 2639 yang pendapatan. Ya, benar. Terus klik yang masuk. Nah, di deret 3 itu kan nanti ada informasi tambahan masuk tuh. Ya. Ini Klik. Heeh. kok punya saya bukan 21 ya, Bu? Iya, heeh, nggak apa-apa. Itu Ini. diklik dulu. Oh ya, siap. Masuk. Klik. Heeh. Udah. Terus Terus itu kan nanti akan muncul tuh ya berapa nominalmu. 21.500 Heeh, buat. diklik, Mas. Oke. Potong. Sebentar ya. Saya off-kan sebentar. Udah. Udah, Bu. Udah. Terus ya. Terus sudah 21.500. Ya. Yang di baris 1. Di baris 1 itu kode akunnya diganti. Kode akunnya diganti 10. 1089 Heeh. piutang. Oke. Terus klik yang masuk. Masuk. Ya, sudah, Bu. Sudah masuk. Masukkan nomor pelacakan. Tadi berapa tuh? Nomor Cash pelacakannya MAN. J02. J02 Strip usermu. PB 01 U15. Sudah, Bu. Oke, terus nominalnya di enter aja. Ini nominal saya 47.730. Diganti 21.500. 21.500. Terus terapkan atau simpan kayak gitu. Oke, terapkan. Sudah. Sudah sama seperti yang di layar ini. Sudah, Bu. Oke, kalau Terus sudah, klik sebelum kalian simpan, berarti klik apa? bendera. Bendera, terus simpan. Siap, terima kasih, Bu. Ya, iya. Ibu, Ya, Mbak Cantika. tadi lupa pencet, bukan lupa sih, malah kepencet yang simpannya, belum ke benderanya. Ini Oh, terus gimana ya? Daftar penjualan atau gimana ya? coba berarti Anda lihat di daftar penjualan. Coba Mbak Ya, Lisa, daftar penjualan. Terus cari. ya, Terus 0101. sudah. Terus cari. Terus habis itu tadi yang abadi makmur ya Mbak, transaksi abadi makmur, diklik aja abadi makmur di nomor tanggal nomor.
dikebawahin. Sebelahmu simpan masih ada benderanya nggak, Mbak? Nggak ada. Oh, kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau misalkan itu muncul lagi, bisa disimpan. Tapi seandainya saja ya masih ada, diklik aja ya di situ ya. Tapi nggak ada ya udah Mbak, nggak apa-apa, abaikan aja. Oke. Eh, Bu, Ibu. maaf, ngambil lagi. Ini kok di saya malah keluar ada jumlahnya dimasukkan di atas, sisi atas, dan jumlah penjurnalan di sisi bawah tidak cocok. Apakah Anda ingin abaikan atau simpan? Coba Mas lihatkan apa namanya inimu, layarmu. Tak, sisi. Ini Bu. Coba itu di close dulu. Di close, aku lihat apa namanya? Itu 21.500 di Ya, debit. Terus yang di debitnya juga yang bawah 21.500. Terus yang di bawahnya lagi ya ada keterangan itu harusnya. Bawahnya lagi itu oh sama ini berapa, Mas? yang ini Bu, yang ini. Sama-sama 43-nya enggak? Ini toh? Sama-sama Iya, 43 sama-sama. enggak? Sama Bu. Oke, kalau udah sama-sama 43 jutanya, coba simpan, tetap simpan. Simpan. Nah, confirm aja teleponnya. Jumlah yang dikonfirmasi di atas jumlah penjualan di sisi bawah tidak cocok. Padahal sudah di ini ya. Coba katakan dulu, Sudah. katakan. Itu mungkin belum kamu apa namanya di enter sudah ya, nggak ada yang kursor di baris satu udah nggak ada. Tidak ada. Klik sembarang udah. Klik sembarang coba. Klik sembarang terus Sudah. simpan. Klik di ya wis nggak apa-apa. Konfirmasi aja nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Oke, kembali ke bentar. Punya di layar kalian sudah ini muncul yang punyanya Mbak Lisa. Sudah, Bu. Kita yang D ya, terakhir ini. Terakhir untuk hari ini yang D. Tim gudang memproses pengiriman untuk Surya Alam tanggal 16. Oke. Untuk yang D ini nanti kasusnya sama seperti di pembelian, yaitu dia 2 kali mengirimkan barang. Jadi nanti diingat ya, untuk faktur 1, pengiriman 1, itu nanti jangan lupa dihapus. Nah, terus habis itu kita buat lagi yang pengiriman 2, faktur 1-nya dihapus. Nah, nanti kalau sudah bikin dua-duanya, baru kita nanti ada tagihan kolektif kayak gitu. Soalnya kalau faktur 1-nya nanti dia tidak dihapus, nanti tidak muncul untuk tagihan kolektifnya. Ini saya ingatkan untuk awalnya agar nanti bisa muncul di tagihan kolektif. Nah, kita bikin dulu secara stoknya dulu, pengirimannya. Penjualan baru tanggalnya tanggal 18. Oke, vendor pesanan ya, pesanan penjualan 0101, cari
Yang atas berarti surya alam. Terapkan jumlah sisa. Tanggal 18. Oke, saya cek lagi. Bentar, tidak kena pajak. Jumlah nih teman-teman. Jumlah kuantitasnya. Nah, jumlah kuantitasnya untuk monitor itu 1. Monitor 1. Handphone 3. Chargernya 3. Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi ini kita akan mengirimkan barang, tapi secara bertahap. Nah, tadi kalian masukkan dulu untuk tanggal transaksinya tanggal 18. Habis itu tadi klik yang pesanan. Tadi di sini ya, di tengah situ pesanan untuk surya alam, nah, gitu. Nah, terus kalian cari untuk surya alam, udah diklik. Nah, muncul seperti yang di layar, tapi kuantitasnya yang dirubah. Untuk monitor 1, handphone 3, charger 3. Nah, setelah ini, kalian ke atas. Nah, kalian ke atas, untuk faktur 1 ya jangan lupa dihapus. Oke, jangan dihapus. Nah, jangan lupa dihapus agar nanti bisa secara kolektif kayak gitu. Terus disimpan saja. Nah, simpan saja. Yang kedua, ini tanggalnya pengiriman kedua diproses dengan cara sama, hanya mengganti tanggalnya tanggal 18. Oh, ternyata ini tanggalnya juga tanggal 18, tapi mungkin kurirnya yang beda. Tanggal 18 yang sama, terus pesanan pesanan penjualan. Cari 0101. Masih yang di atas itu ya, surya alam. Oke, terapkan. Oke, ini masih berarti tinggal sisanya ya. Apakah sama untuk jumlahnya, kuantitasnya semua sama 222? Sama, Sama, Bu. Bu. Oke, Sama, Bu. setelah ini berarti apa yang perlu dihapus? Ya, penjualan 1, faktur penjualan 1 dihapus, lalu jangan lupa bendera, karena kan sudah dikirim semua. Nah, sehingga diubah finish. Bu, kalau yang sebelumnya kok benderanya nggak dipencet? Enggak, karena kan belum dikirim semua, sehingga kita nanti takutnya dianggap finish. Nah, kalau barangnya sudah dikirim semua, baru benderanya itu kita klik. Nah, ini kalau sudah bisa disimpan. Oke. Tadi kita yang selanjutnya, nah terakhir itu kan 2 transaksi yang pengirimannya berbeda. Kita mau membuat fakturnya jadi 1. Ada di tagihan kolektif. Kita klik tagihan kolektif. Diklik aja tagihan kolektif penjualan. Nah, di sini tanggalnya berarti mulai tanggal tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Vendornya jangan lupa, vendornya Surya Alam.
Terus cari, cari F8. Kok nggak muncul ya? Teman-teman muncul nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Saya coba cari lagi, Mbak. Cari lagi. Masih berdasarkan vendor kok. Satu. Tadi, sorry. Surya Alam. Terus cari juga nggak masuk ya. Bulan satu juga nggak masuk. Ibu, Gimana, Mbak? yang jenis transaksi itu mungkin diganti jadi tidak kena pajak. Oh, coba, Mbak. Heeh. Jenis transaksinya tadi tidak kena pajak. Cari. Oh iya, heeh. Terima kasih Mbak Rizka. Oke, teman-teman tadi jadi terima kasih sudah diingatkan untuk yang tambah informasi ya. Jadi ya untuk yang pajaknya tadi ternyata tidak kena pajak, terus diubah kayak gitu ya. Heeh. Tidak kena pajak, terus dicari ternyata sudah muncul. Muncul seperti ini. Sudah semua 45 juta 100. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, diklik yang faktur penjualan 1. Diklik nomor 1, terus faktur penjualan 1. Nah, jatuh temponya di sini untuk tanggal slipnya, tanggalnya tetap tanggal 18 ya. Nah, tanggal 18 ya. 18 Januari, tanggal slipnya itu transaksi terakhir, pengiriman terakhir kan 18 kayak gitu. 18 Januari. Nah, sekarang kita bikin nomor pelacakan. Nah, nomor pelacakan, diklik untuk nomor pelacakan. Nah, nomor pelacakannya J03. J03 strip user kalian. Jatuh tempo 25 juta. 25 Januari. Nah, terus bisa di situ informasinya apa, Mbak? Tinggal simpan. Nah, kalau nomor pelacakan pastikan diisi ya, biar nanti muncul untuk piutangnya kayak gitu. Jatuh tempo juga diisi. Bisa disimpan. Oke. Sekarang kita lihat di daftar penjualan. Daftar penjualan. Carinya nanti 0101. 0101. Nah, terus cari. Apakah sudah sama? Jadi ada 5 transaksi. Sudah, Bu. Oke, yang sudah 5 bisa raise hand.
Saya cek dari 48 ini, apakah 30-nya itu sudah memiliki transaksi yang sama. Mbak Ratna, Fatma Dewi, sudah 5 belum? Sudah, Bu. Oke. Rozak, Rifai, Belum, Bu. Tadi mati listrik jadi ketinggalan yang apa PT PT apa Mas? Yang Mas Rifai. ketinggalan yang transaksi C, Bu. Tadi, Bu. Oh, Baru mau ada 4 jadinya, Bu. oke. Mau dipandu atau ini nanti lihat video? Video aja, Bu. Oke, berarti ngikutin aja ya. Ya, Bu. Oke. Untuk apa namanya? Di sini kalau sudah 5 berarti teman-teman berhasil seperti itu. Nah, sekarang saya selesaikan sampai penerimaan uang ya, penerimaan uang. Penerimaan uang itu Maaf, Bu. Nomor pelacakannya tadi berapa ya, Bu? yang terakhir Iya. J03, Mbak. J03 Oh iya. strap user. Makasih, Bu. Ya. Bu, yang terakhir ini Mm-mm. yang apa namanya? Tadi yang tidak kena pajak itu toh. Iya, ganti tidak Nah, itu kena kan pajak. udah ketemu PT Surya Alam yang Mm-mm. Terus nomor satunya diklik, Mas. totalnya 25.700.000. Nah, itu ah, oke, sudah. Terus sudah, Bu. Sudah, terus jurnal apa? Jurnal 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 pembelian satu kalau nggak salah. Kemudian satu. Ada yang warna biru kayak gitu. Faktur penjualan atau Eh, faktur penjualan Sip. apa ya? Saya coba lihat kan soalnya tadi Mbak nya di bawahnya itu nanti kan baris satu diklik dulu PT itu, terus nanti ada yang warna biru, jurnal pembelian satu atau pembayaran satu ya, saya lupa. Ini, Bu. Bentar, tak lihat kan, Mas. Daya Mas apa? Anang. Mas Anang. Cari dulu biar tak pin. Yang lain bisa raise hand-nya bisa turun. Bisa turun. Mas Anang tak lihatkan dulu. Ya, yang satu yang faktur penjualan satu diklik. Oke. Anjir. Sip. Faktur penjualan satu diklik. Diklik aja. Terus Terus tanggal shiftnya 18. Tanggal shift tanggal serinya 18 Januari. oke. Siap. Terus Terus habis itu bentar. Nomor pelacakan, klik nomor pelacakan. nomor pelacakan. Diklik aja nomor Iya, pelacakan. iya. Oke. Nah, itu isikan J03 strip usermu. J03 strip PP 01 O 5
11. Oke, di bawahnya ada tanggal jatuh tempo toh, jatuh temponya Ya, jadi 25 Januari. 25 Januari. Siap. Terus Terus terapkan atau simpan itu. simpan. Ya, klik aja. Oke. Nah, terus habis itu di penjualan. Klik Ini daftar penjualan. daftar penjualan. Siap. Terus cari Cari. 0101. Terus cari Oke. bawah. Apakah sudah 5 transaksi? Sudah, Bu. Oke, Sudah. tapi nomor Siap. pelacakannya itu semuanya pastikan sudah ada kecuali yang paling bawah sendiri. Oh, ini yang kedua belum ada, Ibu. Oke, itu diklik aja. Itu Surya Yang Alam ya. ya, Surya, Surya Alam. Mbak Lisa mau tanya, yang nggak ada nomor pelacakan itu yang apa ya tadi ya? Iya, Mas. Tak lihat siap, Bu. punyanya Mbak Lisa. Sepertinya kayaknya tadi udah dibayar cash, Bu. Yang Oh, yang apa? punyanya Sumber Semesta. Sumber semesta ya? Iya. Oh, oke, kembali lagi coba aku tak lihatnya. Yang Mas Anang di yang nggak ada itu sumber semesta, lainnya pasti ada nomor pelacakan. Ya, Ya benar ini itu. yang nggak ada sama Surya Alam 1 yang monitor. Itu harusnya dijadiin satu. Monitor itu Mbak Lisa, monitor itu tadi kan jadi satu ya, sumber alam itu nomor satu, jadi satu ya, kolektif ya, PP-nya sama. Iya, Bu. Gini, apa namanya, Mas, Oke. di tagihan coba kembali ke tagihan kolektif. Itu soalnya 2 belum. Terus di tagihan kolektif, Ya, terus cari tanggalnya 1 01. Januari, 1 Januari sampai dengan 31 Januari. 1 Januari. Terus vendornya 31. Surya Alam. Vendornya Surya Alam. Siap. Terus habis itu apa namanya, pajaknya Tidak kena pajak. tidak kena pajak. Oke. Cari. Nggak keluar ya? Udah nggak keluar ya? Iya, Bu. Berarti sudah semua. Tapi kok Aman. udah nggak apa-apa, yang penting udah 5 itu ya. Ya, Ya. siap. Oke. Siap, terima kasih, Bu. Ya. Bu, maaf tadi punya saya yang paling terakhir itu tanggal jatuh temponya belum diganti tapi udah saya simpan, Bu. Coba apa namanya, cek di tagih, bentar Mbak, tak kembali lagi, coba lihat di punyanya Mbak Lisa. Mbak Lisa bisa di tagihan kolektif, terus daftar tagihan
tagihan penjualan. Coba cari 0101 coba. Terus cari. Muncul nggak? Tadi yang Surya Surya apa ya? Surya Alam ya? Terus diklik. Terus, nah Mbak siapa tadi yang tanya? Mbak Masur Rotul. Iya, Bu. Nah, berarti ikuti ya tadi di daftar tagihan penjualan. Ya, Terus habis itu cari. ya, Masukkan tanggalnya 0101. Terus cari ya, Bu. F8. Ya, Ya. ya. Terus habis itu cari yang Surya Alam, Mbak. Surya Alam. Ada munculkah? Ya, sudah, Bu. Terus di nomor transaksi atau nomor tanggal itu diklik aja. Oh, ya, Bu. Sudah. Nah, itu kan nanti ada tanggalnya tuh. Terima kasih, Bu. Oh, Cak. Oke, sepertinya waktunya sampai sekian dulu ya. Ternyata sudah jam 3 kayak gitu. Untuk yang penerimaan uang sama fitur akuntansi, kita lanjutkan minggu depan ya. Ada yang ditanyakan? Bisa mengikuti? Bisa, insya Allah. Bisa, Bu. Oke. Saya absen dulu. Saya absen dulu. Bentar, saya buka absennya dulu. Rizka Prihartanti, Hadir, Bu. Khairunisa. Hadir. Oke. Hadir, Bu. Oke. Yuni Dwi Antika, Hadir, Bu. Riana, Hadir, Bu. Mas, Nimas Setio, Nimas nggak ada. Nimas kok nggak muncul. Oke. Siti Aisyah, Hadir, Bu. Lilis, Hadir, Bu. Ahmad, Mas hadir, Bu. Tadi keluar sendiri. oh ya, Nimas ada. Ahmad Sirojudin, Ahmad nggak ada. Bentar ya.
Muhammad Abdul Razak. Hadir, Bu. Oke. Nur Laila. Hadir, Bu. Oke. Kinanti. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Oke. Ratna. Hadir, Bu. Oke. Arinda. Hadir, Bu. Oke. Risma. Hadir, Bu. Oke. Farah. Hadir, Bu. Oke. Arya Dwi. Hadir, Bu. Oke. Yunita. Fatura. Hadir, Bu. Oke. Firinta. Hadir, Bu. Oke. Sandi. Hadir, Bu. Oke. Divta. Divta Tita. Hadir, Bu. Oke. Adil. Hadir, Bu. Oke. Kanadila. Hadir, Bu. Oke. Alwi Nur. Hadir, Bu. Oke. Maulana. Muhammad Ilyas. Maulana. Maulana sama tadi. Oke, sekarang yang kelas satunya. Sebentar ya, ini kok internetnya muter-muter. Oke. Siti Miftahul. Hadir, Bu. Oke. Kiki. Hadir. Ketika Nur. Hadir, Bu. Oke. Putri Nurfarah. Hadir. Harnum. Hadir, Bu. Hamdan. Hadir, Bu. Mafik. Oke. Hadir. Oke. Lailatu. Hadir, Bu. Muhammad Reza.